Hari ini dan beberapa minggu ke depan, kita diberi kesempatan untuk memberi persembahan khusus yang kita berikan nama Leap of Faith Offering atau persembahan buah sulung. Di mana persembahan ini kita berikan di awal tahun, kita bawa dengan pengorbanan dan disertai dengan iman, sukacita, dan kepercayaan bahwa Tuhan pegang kendali atas hidup kita. Yang setuju katakan amin. Bahwa Dia telah memberkati kita dulu dan sekarang, dan berkat-berkatnya telah disiapkan buat Anda dan saya. Nah, bagi Anda yang belum bisa berpartisipasi di dalam Leap of Faith Offering, jangan berkecil hati. Karena Anda bisa mengikutinya di tahun depan. Saya percaya Anda masih punya waktu sekitar 52-54 minggu ke depan atau 12 bulan. That if you can save, kalau Anda bisa berhemat, you'll be surprised. Anda akan terheran-heran berapa banyak yang Anda bisa bawa ke rumah Tuhan di tahun 2023. So that's the deal. Bagi Anda yang belum bisa berpartisipasi next year, come to the house of the Lord with the Leap of Faith Offering in your hand. Judul khotbah saya pada hari ini adalah BOLO. Ini kalau teman-teman di sini kira-kira artinya apa? Bolo gitu ya. Bolo kalau orang Jawa tahu adalah teman. Bolo kawan atau musuh gitu. Kalau musuh lawan kata dari bolo. Atau mungkin Anda yang seumuran generasi saya, ini boloyong. Ada yang kenal boloyong? Ini bukan makanan. Boloyong adalah pemain dari film Bloodsport, musuhnya Van Damme. Ini tahunnya emang agak jadul, 1988. Some of you are not even born. I understand kalau Anda nggak paham. Mungkin Anda lebih kenal yang namanya bolongis daripada boloyong tadi. Anyway, sudah lebih jauh lagi. Hari ini bolo yang saya maksudnya adalah be on the lookout. Jadi Anda bisa ketik di chat room Anda. Be on the lookout, bolo. Bolo ini dipakai oleh banyak polisi atau penegak hukum di negara-negara barat. Sehingga ketika mereka berkata bolo, artinya adalah yang bersangkutan harus waspada. Kalau Anda nggak mau tulis judulnya bolo, Anda bisa tuliskan waspadalah. Nah, ketika markas kepolisian negara barat misalnya memberitahukan bolo terhadap seorang yang namanya Bobby misalnya, maka Anda harus berhati-hati kalau ketemu Bobby dimanapun dia berada, karena dia bisa buronan, dia bisa aja merupakan seorang penjahat yang berpotensi membawa bahaya di dalam kehidupan sekitar dan terutama polisi yang sedang bertugas pada saat itu. Ada bahaya yang mengancam buat hidup saya dan hidup Anda di tempat ini. Sehingga Tuhan dari markas besar memberikan pesan kepada Anda dan saya melalui firman-Nya, bolo, be on the lookout, waspadalah. Amsal 4:23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, kalau kita baca dua ayat selanjutnya yang saya akan tampilkan, ini ada di dalam 1 Timotius 6 ayat 10a, karena akar segala kejahatan adalah uang. Kurang tepat. Akar dari segala kejahatan adalah cinta uang. Dan kemudian di dalam Lukas 16:13b dikatakan bahwa Tuhan tahu kita tidak bisa melayani atau mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Sehingga pesan bolo dikaitkan atau be on the lookout ini dikaitkan dengan yang namanya hati dan uang kita. Ini kalau saya cetak sedikit di sini, maka Anda bisa melihat ini dolarnya saya bikin besar. Sehingga Anda lihat hati kita dan uang kita itu pada esensinya sangat erat. Teman kita di iCare, Reza, dia sempat sharing bahwa Tuhan yang begitu besarnya, yang notabene seharusnya tidak bisa dibandingkan dengan siapapun, tetapi secara tidak langsung dia menyandingkan dirinya dengan Mammon, sehingga kita diminta untuk memilih apakah kita memilih Tuhan atau kita memilih yang namanya Mammon di dalam hidup ini. Karena Tuhan tahu ada bahaya yang begitu besar yang mengintip di balik uang. Karena harta kita, uang kita itu dekat sekali dengan
hati kita. Our faith and our finances are inseparable. Keuangan kita dan keyakinan kita tidak terpisahkan. Bahkan Lukas mencatat perkataan Yesus. Lukas 12 ayat 34. Karena di mana hartamu berada, di situ hatimu akan ikut berada. Hati kita akan lengket dengan yang namanya harta kita. Kita akan coba baca beberapa ayat sebelum daripada Lukas 12:34 tadi. Dari Lukas 12 ayat 13. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Nah, pada zaman itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, seorang rabi, seorang guru, salah satu tugasnya adalah membantu menyelesaikan permasalahan sosial atau masalah-masalah sengketa seperti yang ada di sini, di mana Yesus diminta untuk menyelesaikan masalah warisan, sengketa warisan. Dan konteks ini, sang kakak menipu adiknya dalam permasalahan warisan. Sehingga kemungkinan besar yang berbicara adalah sang adik. Tanpa babi bu, tanpa tedeng aling-aling, kalau bahasa Jawanya dia langsung bilang, "Guru, bantu aku punya masalah warisan." Yesus menjawab seperti ini, bro, siapa yang telah mengangkat aku jadi hakim atau pengantara atas kamu?" Karena Yesus baru berbicara satu konteks, dia langsung lompat aja dan tanya pertanyaan pribadinya dia. Kemudian ayat 15 selanjutnya dikatakan kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah." Bolo, be on the lookout terhadap segala yang namanya apa? Ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaan itu. Kalau kita tahu bahwa si kakak ini yang nilep duit warisan adiknya, kalau saya sebagai Yesus, maka saya akan bicara kepada pihak yang nggak berlaku adil ini, yaitu kakaknya, betul bukan? Bahwa dia nggak fair. Kakak, kamu harus kembaliin duitnya ke adik kamu, bagi yang rata. Tapi menariknya di ayat tadi, tolong tetap ditampilkan, Tuhan berkata apa? Kepada mereka, bukan hanya kepadanya. Tetapi Tuhan berkata kepada mereka berdua. Karena apa? Permasalahannya lebih mendalam daripada siapa menipu siapa. Permasalahannya adalah mereka berdua ditipu oleh uang melalui ketamakan. Mereka tertipu keduanya oleh yang namanya ketamakan. Buronan ini yang namanya ketamakan. Penjahat yang namanya ketamakan. Oleh sebab itulah Tuhan berkata, "Be on the lookout." Berhati-hatilah, berjaga-jagalah, waspadalah. Karena uang berpotensi membahayakan bagi hidup Anda dan hidup saya. Ketamakan bukan permasalahan orang kaya. Ketamakan bukan permasalahan juga orang miskin. Ketamakan bukan permasalahan orang Kristen ataupun permasalahan orang non-Kristen. Tetapi ketamakan adalah permasalahan orang hidup. Selama Anda dan saya masih hidup, kita tidak terlepas dari permasalahan yang namanya ketamakan. Ketamakan begitu membahayakan, maka Alkitab berkata ketamakan itu disamakan dengan keserakahan. Keserakahan seperti gaya hidupnya orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Kita lanjutkan. Yesus mengelaborasi apa yang dia katakan di ayat 15 ini, di ayat 16 sampai yang ke-19. Katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Dan ia bertanya dalam hatinya, si orang yang kaya ini bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku gak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Tambah banyak hasilnya. Lalu katanya 18, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku. Aku akan mendirikan yang lebih besar, ekspansi. Dan aku akan menyimpan semua hasil yang tadi banyak itu di dalamnya. Yaitu apa? Segala gandum barang-barangku. 19, sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku. Jiwaku, ada padamu banyak barang. Tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah. Makanlah. Minumlah. Dan bersenang-senanglah. 20. Tetapi firman Allah kepada orang kaya itu, hai engkau
orang bodoh. Pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Saya ketika baca berdiri sebentar, saya bertanya, something is not right. Ini orangnya orang yang menurut saya cukup handal mengatur keuangan, bukan? Dia mendapatkan hasil yang banyak, dia memikirkan hasilnya harus disimpan sehingga dia melakukan yang namanya ekspansi. Kemudian dia memikirkan masa depannya. Kenapa Yesus berkata, hai kamu orang bodoh. Nah kalau kita ngelihat di ayat 16 sampai 19 tadi, nanti Anda bisa perhatikan lagi di rumah. Maka 4 ayat itu Anda coba periksa ada berapa banyak kata aku atau milikku. Anda akan heran di sana ditemukan 13 sampai 18 kata aku atau milikku. Sehingga dia sangat bergantung oleh kekuatannya sendiri, bersandar kepada pengertiannya sendiri. Oleh sebab itulah Tuhan Yesus berkata, hai kamu orang bodoh. Ini seperti yang dikatakan di Amsal 28 ayat 26. Those who trust in themselves are fools. Mereka yang percaya kepada diri sendiri. Mereka yang bergantung kepada pengertiannya sendiri. Mereka adalah orang bodoh. Orang bebal. Kita baca penutupan dari perikop ini di ayat 21. Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi, garis bawahi, dirinya sendiri. Jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Apa yang dimaksud dengan kaya di hadapan Allah? Nanti kita akan lihat di bagian belakang. Yesus gak melarang Anda dan saya menjadi kaya. Yesus gak melarang Anda dan saya melipat kali gandakan apa yang sudah diberikan kepada Anda dan saya. Bahkan di bagian firman Tuhan yang lain kalau kita ingat tentang perumpamaan 1, 2, dan 5 talenta. Yesus mengharapkan Anda dan saya melakukan pelipat kali gandaan dan bertanggung jawab atas apa yang sudah diserahkan kepada kita, betul? Sehingga Yesus sebetulnya gak menentang akan Anda dan saya berhasil melakukan bisnis ekspansi, berhasil untuk menambah kekayaan kita. Sehingga Anda yang kaya, jangan tertuduh. It's okay to be rich. Tetapi jangan terlalu bahagia dulu juga. Karena Yesus juga berkata bahwa lebih mudah seekor unta untuk masuk ke lubang jarum daripada seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Ini tercatat di dalam Lukas 18, nanti Anda bisa lihat 18 sampai 25. Yesus ditanya kepada seorang kaya muda datang kepada dia bersungkur di hadapan Yesus. Itu, guru gimana caranya aku beroleh hidup yang kekal? Yesus menjawab dengan lantang. Engkau lakukan hukum-hukum Tuhan. Jangan berzina, jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berlaku curang. Engkau harus menghormati orang tuamu senantiasa. Anak muda kaya ini berkata, Yesus aku sudah melakukan semuanya itu. Kemudian dengan penuh belas kasihan Yesus berkata, jualah semua yang kau miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang miskin. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Maka firman Tuhan mencatat, ketika orang muda kaya ini mendengar jawaban Yesus, dia menjadi kecewa dan sedih dan meninggalkan Yesus. Mungkin dengan mudah hari ini kita berkata, anak muda ini gak beriman, kita menghakimi dia. Tapi coba taruh ini konteks di dalam kehidupan Anda pribadi. Kalau malam ini Anda berdoa dan Anda mendengar suara dari sorga berkata, Henry, jual semua milikmu sekarang atau besok pagi, harus sudah tutup toko-toko gitu. Besok dan ikutlah aku. What will be your answer? Jawaban kamu kira-kira seperti apa? Atau jawaban saya dah kira-kira seperti apa? Yes Lord, right away? Mungkin tidak. Mungkin kita akan berdoa berbahasa roh dan kita tengking di dalam nama Tuhan Yesus, betul? Karena gak mudah untuk kita melakukan apa yang Yesus minta seperti yang dikatakan kepada orang tua, orang muda yang kaya ini. It's not that easy. Gak semudah itu Ferguson. Kira-kira jawabannya seperti itu ya. Anda dan saya harus menempatkan diri di posisi daripada orang muda kaya ini. Sekali lagi permasalahannya bukan apakah kita kaya atau tidak. Karena you don't have to have money
In order for money to have you, Anda nggak perlu memiliki uang untuk uang bisa memiliki engkau. That's the power of money. Kalau sampai uang bisa mencatut hati Anda lengket kepadanya, Anda nggak perlu jadi kaya. Tetapi Anda sudah terjerat dengan yang namanya permasalahan ketamakan yang Yesus katakan. Sehingga masalah dengan harta atau kekayaan atau uang adalah ketika kita mulai mencintai uang lebih daripada kita mencintai Tuhan. Melayani uang, kita menjadi budaknya. Sehingga Ibrani 13 ayat 5 dikatakan, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Postur hati kita, postur hati Anda tentang uang perlu dijaga. Sehingga kita belajar atau bisa belajar berkata yang namanya cukup. Cukup harus kita ajarkan di dalam hidup kita, di hidupan anak-anak kita. Belajar untuk berkata cukup. Contentment is not so much about having enough, but about being enough with what you have. Itulah kata cukup. Salah satu cara untuk belajar berkata cukup adalah belajar untuk mengagumi tanpa harus memiliki. Kalau Anda jalan ke mall, you need to learn this art. Saya paling enggak karena saya orangnya enggak suka shopping. Meskipun saya di mall ataupun di toko online yang hijau ataupun yang merah itu. Saya bisa melihat, saya bisa belajar, learn to admire without having to acquire. Ini yang harus kita pelajari bersama-sama teman-teman di hari-hari ini. Jangan semua yang kita lihat, kita inginkan harus kita beli. Belajar untuk berkata cukup. Formula dari ketamakan kira-kira seperti ini. If I just have more, you fill in the blank, then I will be. Maka aku akan. Kalau aku punya lebih A, maka aku akan B. Kalau aku punya uang lebih, maka aku akan bisa bahagia. Kalau aku punya buku lebih, maka aku bisa lebih hebat. Kalau aku punya resources yang lebih, maka aku akan berdampak. Kalau aku punya kuasa lebih, maka aku akan berhasil. Kalau aku punya waktu lebih, maka aku akan bisa berkontribusi. Ini formula daripada ketamakan. Menariknya, ada dua sisi dari uang. Yang pertama adalah money is a tool. Uang itu adalah alat, tetapi juga money is a test. Uang adalah ancaman bagi Anda dan saya. Atau ujian bagi Anda dan saya. Uang adalah alat atau uang adalah ujian bagi Anda dan saya. Uang adalah alat tukar yang mana semua daripada kita tidak pernah luput darinya. Karena kita perlu uang untuk melakukan segala aktivitas kita, untuk membeli kebutuhan kita, tetapi juga ada ancaman di balik daripada uang itu, yaitu namanya ketamakan yang bisa membuat Anda dan saya menjadi bodoh, kata Yesus. Hari-hari ini banyak investasi yang menawarkan ROI atau return on investment yang begitu tinggi dan memberikan keuntungan yang cepat dengan jumlah yang besar. Saran saya adalah bolo, be on the lookout. Berjaga-jagalah, waspadalah. Karena apa? Karena kalau enggak kita bisa masuk ke dalamnya tanpa kita ketahui. Saya minta Anda berhikmat, jangan mudah tergiur dengan tawaran-tawaran untuk menjadi cepat kaya. Tadi kalau di 1 Timotius 6 ayat 10 kita sudah membaca bahwa akar kejahatan adalah cinta, uang. Paulus di 1 ayat sebelumnya dia menjelaskan, tetapi mereka yang ingin kaya, dikatakan, terjatuh ke dalam pencobaan. Ini bukan mereka yang kaya loh. Mereka yang ingin kaya. Ketika kita mulai mengingini lebih kaya lagi. Atau kita belum punya tapi kita mau kaya. Ingin kaya. Paulus berkata kepada Timotius, hati-hati karena terjatuh dalam pencobaan, ke dalam jerat, ke dalam berbagai nafsu yang hampa. Dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Be on the lookout.
bolo, berjaga-jagalah, waspadalah, jangan sampai kita terjerumus ke dalam ketamakan. Karena di luar sana banyak orang yang kerjaannya mempersiapkan perangkap untuk orang-orang yang serakah, untuk orang-orang yang tamak. Sehingga Anda dan saya sebagai umat Tuhan, mari kita waspada, be on the lookout. Pakar investasi Warren Buffett, dia seorang investor yang kawakan. Saya percaya Anda semua pernah dengar nama Warren Buffett. Salah satu prinsip tentang berinvestasinya adalah dia tidak akan masuk ke dalam sebuah bisnis atau sebuah usaha yang dia tidak pahami. Saya rasa ini adalah satu prinsip yang cukup baik untuk menjadi sebuah panduan dalam hidup Anda dan saya ketika kita mau berinvestasi. Dan ada banyak prinsip yang lain. Saya mungkin mau sebutkan prinsip yang sederhana aja. Pastikan kita memiliki kesehatan keuangan sebelum kita melakukan yang namanya investasi. Apabila kita masih memiliki hutang, maka yang pertama kita harus menyelesaikan hutang kita. Paling enggak kita melakukan perencanaan pembayaran atas hutang-hutang kita. Kemudian yang kedua, baru kita bisa melakukan yang namanya saving, bukan investasi, tetapi lakukan penyimpanan terlebih dahulu. Saving terutama untuk kita punya yang namanya emergency fund. Ketika kita memerlukan dana dalam waktu yang cepat sehingga kita punya dana tersebut tersedia. Nggak harus kita naik ke atas berhutang kembali. Baru setelah dua ini Anda bisa penuhi, Anda lakukan yang ketiga. Mulai investasikan sisanya. Kalau bisa yang keempat Anda lakukan yang namanya diversifikasi investasi Anda. Konyolnya lagi adalah ketika Anda harus berhutang untuk berinvestasi di nomor yang ketiga. Padahal belum punya emergency fund dan hutangnya masih banyak. Ini adalah sebuah kesalahan bagi banyak investor pemula. Sehingga Anda jangan mudah terjerumus ke dalam banyak iming-iming. Memberikan janji-janji ROI yang besar. Yang too good to be true. Karena if it seems too good to be true, it probably is. Ya, jadi Anda harus pakai hikmat untuk Anda mengambil keputusan demi keputusan. Saya nggak bahas lebih banyak lagi. Karena ada banyak kelas di IFGF Surabaya yang bisa Anda ikuti. Di kelas-kelas marriage relationship. Di IFGF Marketplace, di IFGF Men, IFGF Women, Anda mendapatkan banyak pengetahuan tentang keuangan. Nah, di sisi lain daripada kehidupan kita dalam berinvestasi, maka apabila kita melihat saudara-saudara kita yang mungkin berhasil karena mereka berinvestasi, mungkin caranya nggak sesuai dengan cara kita, cara pandang kita, penilaian kita. Saya mau Anda tetap jaga hati Anda dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah dikatakan apa? Terpancar kehidupan atau kematian. Baunya harum atau baunya bangkai. Coba Anda tarik nafas dalam-dalam. Baunya harum atau baunya belum mandi bagi Anda yang di rumah. Anda tentukan sendiri gitu. Nah, jangan kita menghakimi saudara-saudara kita. Jangan kita menghakimi teman kita yang melakukan investasi yang kelihatannya nggak sesuai dengan pandangan kita. Karena ukuran yang sama akan dipakai untuk apa? Mengukur Anda dan saya. Jangan berusaha mengeluarkan bulu mata dari mata tetanggamu kalau masih ada rambutan di matamu. Selesaikan dulu rambutan yang ada di mata kita. Itu terlebih dahulu harus kita lakukan. Sehingga berjaga-jagalah, waspadalah, be on the lookout terhadap yang namanya ketamakan. Karena ketamakan tidak mengenal usia, ketamakan tidak mengenal status ekonomi, posisi dan lain sebagainya. Ingat, Yesus menegur tidak hanya sang kakak aja yang nggak fair. Tetapi juga dia menegur adiknya yang kelihatannya dirugikan. Periksa hati kita sebelum kita melaporkan bahwa saudara kita melakukan kesalahan. Jangan-jangan ada ketamakan di dalam hati kita. Jangan-jangan ada iri di hati kita. Jangan-jangan ada marah di hati kita. Daud berkata dengan sangat baik di Mazmur 37. Jangan marah dikatakan. Bahasa Ibraninya berkata jangan kebakaran jenggot karena orang
yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Sebab mereka segera lisut seperti rumput. Lisut atau kusut ya? Ya lisut lah. Lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Tidak perlu kamu kutuki mereka. Tidak perlu kamu balas mereka. You are not avengers. Avengers sudah end game. Ya. Ayat 3 dikatakan percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlaku setia. Minggu lalu kalau kita diingatkan Pastor Raymond, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Supaya apa? Supaya kita jalannya diluruskan. Disinilah kita perlu jaga hati kita. Sehingga kita bisa tetap percaya kepada Tuhan seperti yang dikatakan Daud. Dan ayat yang keempat dikatakan, dan bergembiralah karena Tuhan. Bergembira karena apa? Karena dia adil. Bergembira karena apa? Karena dia baik. Bergembira karena apa? Karena dia tidak pernah lalai akan Anda dan saya. Aren't you glad that we have a great God? Kita punya Allah yang senantiasa peduli terhadap keperluan kita. Maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Di akhir perikop tadi, orang kaya yang bodoh yang di Lukas 6, Yesus berkata bahwa kita bisa kaya di hadapan Allah. Betul? Caranya gimana? Jawabannya kita bisa lihat dari lanjutan pesan Paulus kepada Timotius. Di 1 Timotius 6, 17 sampai 19. Saya bacakan pada Anda. Ayat 17 dikatakan peringatkanlah. Sekali lagi kata-kata itu muncul. Waspadalah. Bolo, be on the lookout. Kepada apa? Orang-orang kaya di dunia ini. Sekali lagi Yesus gak menentang orang kaya. Bahkan dia memberikan nasihat kepada Anda dan saya. Orang-orang kaya di tempat ini. Jangan tinggi hati. Jangan berharap pada sesuatu yang tidak tentu seperti kekayaan. Melainkan kepada Allah. Yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Ayat 18 dikatakan peringatkanlah, sekali lagi di sana waspadalah agar mereka orang-orang kaya itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Dan ayat 19 dikatakan dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang mana? Yang akan datang, ya. Yang akan datang. Kalau Anda tadi lihat di ayat sebelumnya dikatakan bahwa orang-orang kaya yang di dunia ini. Jadi Anda bisa menjadi kaya dengan di dunia ini dengan cara berbagi. Supaya apa? Ayat 19 dikatakan bahwa Anda menyiapkan sebuah dasar yang baik bagi diri Anda di waktu yang akan datang untuk mencapai yang dikatakan hidup yang sebenarnya. Atau hidup yang selamanya. Karena hidup kita di dunia pendek, Bapak Ibu Saudara sekalian. Paling 80 tahun. Tetapi ada kekekalan yang menanti di balik 80 tahun kita. Pastikan kita tidak salah memautkan hati kita kepada yang namanya si duit ini. Harta di dalam hidup Anda dan saya. The antidote of greed is generosity. Obat penawar dari ketamakan adalah kemurahan hati. Dan untuk bermurah hati atau being generous, bukan masalah punya duit atau tidak sekali lagi. Tetapi merupakan sikap hati kita. Kalau Bapak Ibu ingat janda yang memberikan persembahan di dalam rumah Tuhan. Yesus duduk di sampingnya dan Yesus melihat janda itu masukkan 2 peser atau 2 dinar. Kalau saya hitung, kalau mungkin salah mohon dikoreksi. Dengan UMR Jawa Timur tahun 2022. Maka 2 dinar atau 2 peser itu seharga Rp2.800. Hampir Rp3.000 doang. Yesus bilang apa? Ini pemberian yang terbesar. Rp3.000. Karena apa? Karena janda ini tidak memberikan hanya sebagian. Tapi seluruh yang dia miliki, dia berikan. Mengutip perkataan dari hamba Tuhan bernama Andy Stanley. Rich people are not generous. Poor people are not generous. Generous people are generous. And you and I are generous people. Karena kemurahan hati bukan bicara tentang posisi ekonomi kita, tetapi bicara tentang posisi hati kita. Tadi kalau kita ngelihat formula ketamakan adalah if I have just more isi, then I will be, silahkan Anda isi. Tetapi formula murah hati saya kira-kira mau tuliskan seperti ini. Even if I just have enough, kosong, I will
silahkan Anda isi di sana. Sehingga meskipun uangku secukupnya, aku akan tetap bisa berbahagia. Meskipun sumber dayaku terbatas, aku tetap akan bisa berkreasi. Meskipun aku tidak punya waktu banyak, aku tetap akan bisa berkontribusi dan melayani di dalam kapasitasku. Katakan amin. Saya mau mengambil waktu untuk menghargai teman-teman yang di tengah kesibukan Anda. Waktu Anda yang terbatas, Anda tetap melayani dengan murah hati. I know some of you, sebagian dari Anda melayani secara berturut-turut beberapa minggu ini karena jumlah volunteers yang terbatas, terutama Anda yang melayani onsite. I applaud your generosity di dalam hal ini. Dengan ini saya akan mengakhiri pesan saya dengan 3P. Bagaimana kita bisa menjadi generous? How can we become a generous person? 3P dengan cepat. Untuk kita bisa murah hati. Yang pertama, you need to have yang namanya perspective. You need to have perspective about money and about your life. Perspektif yang pertama yang paling enggak yang kita harus pahami adalah that we are not the owner. Kita ini bukan pemilik. We are just a steward. Kita ini pengurus, pengelola akan keuangan kita. Yang setuju katakan amin. Pemiliknya adalah Tuhan. Pemiliknya adalah Bapa kita yang di surga. Anda dan saya hanya mengelola keuangan tersebut. Perspektif yang lain adalah we need to have abundance mentality instead of scarcity mentality. Abundance adalah pemikiran kelimpahan, scarcity adalah pemikiran kekurangan. Mentalitas scarcity atau kekurangan berangkat dari ketakutan. Ketakutan gak cukup untuk aku, untuk istriku, untuk anak-anakku, untuk cucuku gitu. Pemikiran bahwa berkat itu ada batasannya. Kotaknya berkat itu segini, sehingga cepet-cepetan rebutan untuk bisa mendapatkan. Itu mentalitas scarcity. Sedangkan mentalitas abundance berangkat dari kepercayaan. Kepercayaan apa? Kepercayaan bahwa berkat, sumber berkat itu tidak ada batasnya. Yang setuju katakan amin. Bahwa berkat dari Tuhan is unlimited. The blessings of the Lord will make you rich. Susah payah Anda tidak akan menambahinya, kata firman Tuhan. Di sini saya percaya ketika kita mulai mengadopsi the abundance mentality, maka perspektif kita akan berubah. Mentalitas scarcity berkata never enough. Sedangkan mentalitas abundance berkata it's more than enough. Di tempat kerja saya, beberapa waktu terakhir ini saya melihat ada pasar malam. Yang belum tahu pasar malam saya minta bertobat gitu ya. Pasar malam adalah kearifan lokal yang Anda harus tahu. Nah, ini bukan jual sayur di malam hari, bukan. Ini ada dermolen di sana. Dermolen yang nggak tahu kincir angin, bukan. Biang lala, Ferris wheel ya. Kincir angin dari mana gitu. Biang lala atau Ferris wheel. Nah saya ngelihat anak-anak kecil gitu. Saya pulang agak sore. Saya lihat anak-anak kecil tuh berebutan. Pengen naik ke biang lala tersebut. Pengen segera menikmati semua yang ditawarkan di pasar malam itu. Dan saya bisa perhatikan karena macet jalan itu ya. Macet sehingga saya perhatikan. Tidak lama kemudian saya melihat dari beberapa banyak anak yang beribut untuk naik. Ada satu gadis kecil yang santai. Jalannya santai. Saya pikir gadis ini mungkin gak suka main. Tetapi semakin saya perhatikan ketika mobil saya melaju dengan pelan. Saya baru tahu, oh ternyata pasar malam ini punya bapaknya. Punya yang mengoperasikannya. Sehingga dia bisa berpikir, I can ride that anytime I want. Saya bisa naik biang lala itu mau pagi, siang, malam bisa ngapain berebut sama mereka. That's abundance mentality. Itu adalah mentalitas lebih dari cukup. It's more than enough. With God, your blessing is more than enough. Sehingga 2 Korintus 9 ayat 10 dikatakan, Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. God is the one who provides the seed. He's a good father. Dia menyiapkan benih untuk Anda sehingga Anda bisa tabur itu semua. Sekali lagi perspektifnya harus benar terlebih dahulu. Jangan bilang, loh tapi pemberianku gak besar pastor. Bukan dari jumlah pemberiannya. Karena benih yang kecil selalu bisa menghasilkan pohon yang besar. Buah yang banyak. Yang setuju katakan amin. Stephen Covey pernah berkata,
Cara kita melihat sesuatu adalah sumber dari cara kita berpikir dan bertindak. 2P selanjutnya memerlukan pemikiran dan tindakan. P yang kedua adalah planning. P yang pertama tadi adalah perspektifnya harus benar. P yang kedua adalah planning. Benih untuk ditabur. Teman-teman, benih bukan untuk dimakan. Kalau benih dimakan kelolotan namanya ya. Kemurahan hati ini sekali lagi berbicara bahwa kita perlu perencanaan. Benih yang Tuhan berikan dalam hidup Anda berupa uang itu untuk ditabur. Don't eat it. Jangan dimakan sendiri. Roti untuk dimakan kata firman Tuhan di 2 Korintus 9 ayat 10 tadi. Berencana berarti apa? Berarti kita menyisihkan, bukan menyisakan. Kalau kita menyisakan, nggak pernah sisa, betul? Tapi begitu kita menyisihkan, disitulah kita sebetulnya sedang merencanakan untuk memberi yang terbaik. Untuk menjadi murah hati. Seperti layaknya virus. Ketamakan tidak terlihat. Dan kita bisa terinfeksi tanpa kita ketahui. Masa pandemi ini COVID-19, nggak ada dari kita yang berkata bahwa kita nunggu terpapar dulu baru kita mau divaksin. Mungkin di awal-awal seperti itu. Takut untuk divaksin. Tetapi sehari-hari ini kita tahu bahwa ada booster, kita segera mau divaksin terlebih dahulu karena kita nggak mau terpapar. Sama halnya dengan ketamakan. Kita perlu proaktif dengan merencanakan untuk memberi dengan murah hati terlebih dahulu. Sebelum apa? Sebelum kita terpapar ketamakan. Anda mungkin berkata, oh pastor, aku belum tergerak untuk memberi soalnya. Jangan menunggu hati Anda digerakkan terlebih dahulu. Atau berubah terlebih dahulu baru Anda memberi. Tetapi memberi adalah salah satu cara Tuhan untuk merubah hati Anda dan saya. Memberi adalah obat penawar daripada virus yang dinamakan ketamakan di dalam hati kita. Tadi yang pertama kita bicara perspektif, yang kedua planning, yang ketiga kita bicara prioritizing. In order to be generous, you need to prioritize. Sama halnya kita nggak bisa menunggu untuk kita sehat terlebih dahulu baru kita berolahraga. Demikian juga dengan memberi. Jangan menunggu sampai kita kaya terlebih dahulu baru memberi. Karena menjadi kaya tidak otomatis membuat Anda menjadi orang yang murah hati. P yang pertama adalah perspektif. You need to see it. P yang kedua adalah planning. You need to plan it. P yang ketiga adalah prioritizing. You need to do it. Jangan menunggu. Give generously. Sow sparingly. Memberi dengan murah hati. Ada yang memberi tapi gak pernah kekurangan. Ada yang berhemat tetapi hidupnya semakin mengecil kata firman Tuhan. Tadi kita melihat di alat bantu saya. That money is a tool. But also money is a test. Uang adalah alat. Tetapi di sisi sebaliknya ada yang namanya ancaman. Dan ancaman ini yang namanya ketamakan. Maksud Tuhan untuk uang menjadi alat adalah supaya Anda dan saya bisa kelola dengan baik. Amin. Kelola dengan baik supaya apa? Supaya kita bisa memperlihatkan pada dunia. Kita ini milik siapa sih? Gitu. Kita ini miliknya Tuhan. Sehingga this money will become a trademark. It's a tool that will become trademark. Sebuah alat yang menjadi sebuah ciri khusus. Atau cap khusus atau stempel. Bahwa a trademark of generosity. Ada sebuah tanda kemurahan hati. Dan ketika Anda murah hati, Anda semakin serupa dengan Bapa Anda yang di surga. Karena terlebih dahulu Bapa kita bermurah hati kepada Anda dan saya dengan memberikan yang terbaik, Yesus Kristus, bagi Anda dan saya, bagi dosa-dosa kita semua. Untuk itulah kita perlu belajar untuk memberi supaya kita dibebaskan dari ketamakan. Being generous, we become like our Father in heaven. By being generous, our hope, pengharapan kita tidak ada di uang, tidak ada di uang lagi, tetapi pengharapan kita dirubah menjadi kepada Tuhan yang menyediakan setiap kebutuhan kita, yang menyediakan benih di dalam hidup Anda dan saya, menyediakan bahkan berkelimpahan beyond our wildest dream. Sehingga tadi kalau money is a tool, money is also a test. Ujian. Kalau kita bicara ujian, Tuhan bukan bermaksud ujian ini supaya Anda nyuksep jatuh ke bawah. Ujian ini supaya Anda naik kelas. Yang setuju katakan amin.
ujian diberikan supaya Anda naik kelas, dan Tuhan berkata ujian yang kuberikan kepadamu gak akan melebihi kekuatanmu. Tuhan mau your test will become a testimony. Kesaksian bahwa dia Tuhan yang baik, bahwa dia Tuhan yang gak pernah meninggalkan engkau. Dimanapun posisi Anda saat ini, mungkin Anda sedang terlilit hutang, dia tidak pernah meninggalkan engkau. Ketika Anda di persimpangan jalan, engkau tidak sendirian. He is faithful. Dia Allah yang setia. Setiap ujian, izinkan Tuhan berkarya sehingga merubah menjadi sebuah kesaksian di dalam hidup Anda dan saya. Terlebih daripada Tuhan mau menguji kesetiaan Anda dan saya tentang uang, Dia mau membuktikan kesetiaannya kepada setiap daripada kita. Membuktikan bahwa Dia Allah yang tidak pernah bohong. Bahkan kalau Anda baca firman Tuhan, hanya ada satu bagian firman Tuhan yang berkata, ujilah aku, test me. Dan ini berhubungan dengan uang. Maliaki 3 ayat 10 dikatakan, ujilah aku, kata firman Tuhan. Ada di sana, ujilah aku. Ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membuka bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Test will become a testimony apabila engkau mengizinkan Tuhan untuk berkarya. Menyaksikan kebaikan Tuhan, menyaksikan kebesaran Tuhan, menyaksikan penyediaan Tuhan, dan kasih daripada Tuhan. Sekali lagi, money is a tool, but money is also a test. Uang adalah alat, uang adalah ancaman atau ujian. Oleh sebab itu kita perlu yang namanya bolo. Be on the lookout. Waspadalah, berjaga-jagalah. Sehingga alat ini bisa menjadi yang namanya trademark, ciri khusus dari umat Tuhan yang percaya. By being generous. Dan supaya Anda tidak terjerumus dalam ketamakan, maka Anda bisa memberi dengan murah hati. Sehingga Anda bisa menjadi kesaksian bagi banyak orang dan nama Tuhan dipermuliakan.